Kita ke mancanegara, meski belum ada keputusan resmi, warga New York pendukung Joe Biden sudah turun ke jalan merayakan kemenangan Partai Demokrat di Pilpres 2020. Inilah suasana di jalan utama kota New York Jumat malam waktu setempat. Para pendukung Joe Biden, terutama kaum muda, turun ke jalan menuju Washington Square Park. Mereka mengklaim kemenangan Joe Biden dan merayakan hal itu. Hingga saat ini penghitungan suara di sejumlah negara bagian masih berlangsung dengan posisi Joe Biden unggul dari petahana Donald Trump. Sementara itu, masa pendukung Presiden Donald Trump berkumpul di depan pusat penghitungan suara di Phoenix, Arizona. Beberapa dari mereka terang-terangan membawa senjata api. Aksi pendukung Trump ini telah berlangsung 3 hari berturut-turut. Tidak hanya di Phoenix, Arizona, aksi serupa juga terjadi di sejumlah kota lain. Pejabat pemilihan presiden di beberapa negara bagian telah memprotes aksi ini. Mereka mencemaskan keselamatan para petugas penghitungan suara. Kandidat Presiden Partai Demokrat Joe Biden optimistis memenangkan Pilpres 2020. Biden baru saja membuat pidato menyatakan membuat rekor baru dalam sejarah Amerika Serikat. Joe Biden menyatakan telah mengumpulkan 74 juta suara yang belum pernah diraih presiden manapun sepanjang sejarah Amerika Serikat. Biden optimistis akan mengalahkan Donald Trump dengan selisih lebih 4 juta suara. We're on track to over 300 electoral college votes. And look at the national numbers. We're going to win this race with a clear majority of the nation behind us. We've gotten over 74 million votes. Let me repeat that, 74 million votes. That's more than any presidential ticket has ever gotten in the history of the United States of America. And our vote total is still growing. We're beating Donald Trump by over 4 million votes. And that's a margin that's still growing as well. One of the things I'm especially proud of is how well we've done across America. And we're going to be the first Democrat to win in Arizona in 24 years. We're going to be the first Democrat to win Georgia in 28 years. And we've rebuilt the blue wall in the middle of the country that crumbled just 4 years ago. Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, the heartland of this nation. Election Center di Clark County, Nevada, Amerika Serikat memanggil sejumlah pemilih karena ada masalah dengan suara yang mereka gunakan. Kebanyakan pemilih yang dipanggil mengaku bingung karena hal ini belum pernah terjadi pada Pilpres sebelumnya. Sejumlah warga pemilik hak suara di Clark County, Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat mendapat panggilan untuk datang ke Election Center setempat Jumat waktu setempat. Mereka mendapat pemberitahuan lewat surat atau telepon ada masalah dengan hak suara yang mereka gunakan di Pilpres Amerika Serikat. Kebanyakan dari mereka menyatakan bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sebagian dari mereka bahkan curiga karena tidak pernah mengalami ini pada Pilpres sebelumnya. Wilayah Clark County sejak hari pemilihan presiden terus menjadi sorotan karena menentukan hasil akhir penghitungan suara di negara bagian Nevada yang masih berlangsung. Aksi unjuk rasa masih terjadi di New York, Amerika Serikat. Informasi selengkapnya akan disampaikan Yanri Subekti dari Amerika.
Gelombang protes masih berlangsung. Bagaimana pantauan Anda hingga hari ini, Yandri? Ya, malam ketiga setelah pelaksanaan pemilu di Kota New York masih terjadi demonstrasi. Namun berbeda dengan malam pertama, di mana malam pertama ini memang ada kaitannya dengan pilihan presiden. Namun kemarin dan hari ini sepertinya masih seputar demonstrasi untuk keadilan ras atas beberapa peristiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Namun lebih demonstrasi masih dikatakan kondusif, maksudnya bisa dikendalikan, tidak terlalu mengganggu ataupun adanya pengerusakan yang cukup berarti. Dita. Sementara itu terkait dengan pilihan presiden, untuk saat ini di beberapa negara bagian ini masih terus dilakukan penghitungan suara, masih belum ada perubahan, namun sudah mendekati final. Hampir di kelima negara bagian swing state ini rata-rata sekitar 98% lebih, dan dari hari ini ada perubahan yang cukup besar, yaitu diantaranya di negara bagian Pennsylvania yang merupakan negara bagian yang saat ini memiliki paling besar nilai suara elektoralnya, yaitu sebesar 20, dan beberapa jam yang lalu, kurang dari 24 jam yang lalu, Trump pada negara bagian ini lebih unggul dibanding dengan Biden. Namun sekitar pukul 10 tadi pagi ini keadaan berubah. Biden perlahan menyusul Trump, dan kemudian saat ini sudah melampaui Trump dengan nilai yang cukup banyak, dan diprediksikan ini nanti akan perbedaannya akan semakin jauh, karena saat ini perhitungan suara di negara bagian Pennsylvania ini menghitung surat suara yang dikirim melalui pos surat, dan kebanyakan warga Pennsylvania dari Partai Demokrat ini lebih senang ataupun banyak yang menggunakan fasilitas ataupun mengirim surat suara melalui pos. Demikian juga di Georgia ini saat ini sebelumnya sejak pemilihan sejak TPS ditutup, ini Trump memimpin perolehan suara di negara bagian tersebut. Namun tadi pagi sebelum pukul 6 ini keadaan berbalik. Biden perlahan memimpin, dan hingga saat ini pun Biden lebih unggul dibanding dengan Trump, dan diperkirakan di negara bagian Georgia ini akan dimenangkan oleh Joe Biden. Namun demikian, dari informasi yang kami peroleh, untuk selisih suara antara Biden dengan Trump ini kurang dari 0,5%, dan dari pihak Trump ini menginginkan untuk diadakannya penghitungan ulang, karena hal ini memenuhi syarat untuk dilakukan perhitungan ulang surat suara. Demikian juga di beberapa negara bagian lain yang saat ini dari pihak Trump ini sedang mencari celah apabila selisih dari perhitungan suara di negara bagian tertentu ini memenuhi syarat untuk dilakukan penghitungan ulang, maka mereka sangat ingin mengadakan langkah tersebut. Bisa. Baik, terima kasih Yandri Subekti atas laporan Anda dari Amerika Serikat. Hingga saat ini beberapa negara bagian masih dilakukan penghitungan hingga mencapai 98%.